Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud, MPN 19640188 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Alsat Al-Bajali, Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang peraturan perundang-undangan tentang K3. Langsung simak ke videonya aja. Di sini saya akan membahas peraturan dan perundangan K3. Peraturan dan perundangan K3. Keselamatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3 merupakan elemen penting yang harus disediakan perusahaan untuk melindungi pekerjanya. Atas dasar itulah kemudian penerapan K3 diterapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 mengacu kepada Veilig Heidelberg-Leman tahun 1919 nomor 406 yang kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai pekerja. Dengan demikian, penyusunan undang-undang ini membuat berbagai ketentuan umum terhadap keselamatan kerja sesuai dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan industrialisasi. Jika dikelompokkan, standarisasi dan penerapan K3 memiliki beberapa dasar hukum yang kuat. Untuk itu, mau tidak mau, suka tidak suka, keselamatan dan kesehatan kerja haruslah menjadi perhatian bagi setiap perusahaan, pemerintah, dan para pekerja. Kesehatan kerja jika diurutkan dari yang tertinggi, itu yang pertama undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur mengenai K3 yang meliputi tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta kewajiban pimpinan tempat kerja. Produk hukum yang mengatur tentang K3 diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah, yakni yang mengatur mengenai K3 yang meliputi izin pemakaian zat radioaktif atau radiasi lainnya, keselamatan kerja terhadap dan penguatan zat radioaktif. Produk hukum yang umum untuk diketahui adalah 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja dan pemurnian dan pengelolaan minyak dan gas bumi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang peraturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, pengempat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Keputusan Presiden atau Kapres. Keputusan Presiden yakni mengatur aspek ketiga, meliputi penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Produk hukum yang umum untuk diketahui adalah Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Yang keempat, Peraturan dari Departemen Tenaga Kerja, Kepmenaker, yakni peraturan tentang K3 terhadap syarat-syarat keselamatan kerja yang meliputi syarat-syarat K3 untuk menggunakan lift, konstruksi bangunan, listrik, pemasangan alat APAR, pemadaman api ringan, serta instalasi penyalur petir. Produk hukum yang umum untuk diketahui adalah Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kelima, Peraturan dari Departemen Kesehatan, Permenkes, yakni peraturan yang mencakup aspek K3 di rumah sakit atau lebih terkait pada aspek kesehatan kerja dibandingkan dengan keselamatan kerja. Hal tersebut disesuaikan terhadap tugas dan fungsi dari Departemen Kesehatan. Ada beberapa peraturan dan perundangan K3 berkaitan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun dasar hukum dan perundangan yang mengatur penerapan K3 di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengurus serta kewajiban dan hak bekerja. Adapun hak dan kewajiban masing-masing yakni 1. Kewajiban mengurus atau pimpinan tempat kerja diantaranya adalah sebagai berikut.
mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarnya bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembapan, kotoran, uap, asap, gas, cuaca, hembusan angin, radiasi, sinar, getaran, dan suara. Yang ketiga, mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan. Yang keempat, mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, tanaman, maupun binatang. 5. Mencegah, mengurangi, serta memadam kebakaran yang terjadi. Yang keenam, mendapatkan penerapan yang cukup serta sesuai. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam peraturan dan perundangan ketiga ini meliputi tentang 1. Kesehatan kerja disegerakan dan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tidak membahayakan dirinya sendiri serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu, produktivitas kerja yang diperoleh dapat optimal sejalan terhadap program perlindungan pekerja yang dituju. Yang kedua, kesehatan kerja, yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerja, pelayanan kesehatan kerja, serta syarat ketentuan kerja. Yang ketiga, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Himpunan Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Republik Indonesia versi 1 diterbitkan oleh portal k3.com tahun 2015. Kesimpulan dari Peraturan Perundang-Undang K3 merupakan elemen penting yang harus disediakan perusahaan untuk melindungi pekerjanya. Atas dasar itulah kemudian penerapan K3 diterapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 mengacu kepada Reglement tahun 1919 STBL nomor 406 yang kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pekerja. Dengan demikian, penyusunan undang-undang ini membuat berbagai ketentuan umum terhadap keselamatan kerja sesuai dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan industrialisasi. Daftar Pustaka, Data ILO tahun 2003, Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Tarawakala 2008, Keselamatan Kesehatan Kerja, Surakarta Harapan Press. Nah, mungkin itu tadi peraturan tentang perundang-undangan K3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.